Sepanjang shiftku dari pagi hingga siang, berjalan dengan sangat lancar. Walaupun harus menghadapi satu pasien yang marah-marah saat aku buatkan surat rujukan ke spesialis paru, tetapi setidaknya aku sudah terbiasa dan bisa menghadapinya dengan tenang. Biasanya pasien yang marah ketika dianjurkan untuk rujuk ke dokter spesialis, itu karena mereka ketakutan jika penyakit mereka ternyata parah. Terkadang mereka akan membentakku dan bilang kalau aku hanya perlu memberikan mereka resep obat paling terbaik tanpa perlu memberikan surat rujukan. Hal seperti ini sudah sangat biasa terjadi padaku sebagai dokter umum, meski kadang setelah sesi pemeriksaan selesai, aku akan pergi ke toilet untuk diam-diam menangis setelah dibentak-bentak. Mentalku yang sebenarnya setipis permen kapas memang kerap kali membuatku takut dan gelisah jika mendengar orang bicara dengan nada tinggi. Begitu jam makan siang akhirnya tiba, aku keluar dari ruanganku. Tepat saat aku keluar, aku melihat Dr. Nolan muncul dari koridor yang mengarah ke tangga, sementara Keith juga muncul dari koridor yang mengarah ke lift. Aku pun terdiam ketika mereka tiba di hadapanku secara bersamaan. Dr. Nolan menatap Keith, begitu pula sebaliknya. Mereka saling melempar senyum simpul untuk sapaan. Dr. Nolan juga menyapa Keith lebih dulu, kata Dr. Nolan. Pekan lalu saat Keith baru bergabung menjadi tenaga medis di rumah sakit ini dan pertama kali melakukan operasi, dialah yang menjadi penanggung jawab anestesi pasien yang dioperasi oleh Keith. Sesaat kemudian, Keith dan Dr. Nolan menatapku lagi dan secara tak sengaja bicara bersamaan, ayo makan siang. Keduanya sama-sama terdiam ketika menyadari kalau mereka datang ke ruanganku dengan tujuan yang sama, yaitu mengajakku makan siang. Aku pun tersenyum canggung pada mereka, lalu berkata, tidak ada salahnya pergi bersama-sama, kan? Keith, ikutlah denganku dan Dr. Nolan. Kami sudah berencana pergi ke restoran steak di seberang jalan. Tadi aku ingin memberitahumu soal ini, tapi kau sudah pergi terburu-buru. Tidak masalah, kan? Tapi aku. Keith bersuara. Dia menggantung kalimatnya sejenak, tetapi kemudian dia melanjutkan, baiklah. Tidak masalah. Bagaimana, dok? Tanyaku pada Dr. Nolan. Dr. Nolan diam. Wajahnya terlihat serius dan dia tak langsung menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, barulah dia tersenyum simpul dan akhirnya merespons dengan anggukan. Apakah perlu mengajak perawat dan dokter lain agar lebih ramai? Aku akan. Tidak. Keith dan Dr. Nolan memotong ucapanku dengan cepat secara bersamaan. Aku agak heran melihat mereka menyahut serentak dan kompak begitu untuk menolak ucapanku. Namun karena tidak ingin berlama-lama, aku pun mengiyakan saja penolakan mereka, lalu mengajak mereka untuk segera beranjak. Kami bertiga berjalan beriringan menuruni tangga dengan posisi aku berada di tengah-tengah antara Dr. Nolan dan Keith. Kami mengobrol biasa selayaknya situasi normal dengan sesama petugas medis, walaupun Keith lebih banyak diam. Entah karena belum terbiasa mengobrol dengan Dr. Nolan, atau karena sedang sibuk memikirkan sesuatu hingga tidak tertarik untuk banyak bicara. Saat sedang menyusuri halaman rumah sakit untuk menuju trotoar di depan jalan, aku memegangi perutku karena lagi-lagi merasa agak mual. Keith menyadari tindakanku dan mengerutkan kening. Kau kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Hanya sedikit mual, jawabku. Kau tidak sarapan tadi pagi? Apakah terkena sindrom dispepsia? Dr. Nolan menimpali. Tidak, dok. Aku tidak punya masalah asam lambung. Mungkin hanya kelelahan dan agak kedinginan saja. Ah, ya. Cuaca di New York memang agak buruk belakangan ini. Beruntung obrolan singkat itu membawa kami bertiga untuk mulai bicara banyak terkait cuaca. Kupikir pembicaraan tentang cuaca kota adalah hal umum yang selalu menimbulkan interaksi yang lebih aktif ketika mengobrol. Saat kami baru saja akan menyusuri trotoar, sebuah Porsche hitam berbelok untuk memasuki area rumah sakit. Namun, mobil mewah itu berhenti secara mendadak di dekatku dan rekan-rekanku.
Aku menghentikan langkah karena merasa mengenali mobil itu. Kalau aku tidak salah mengingat, plat nomor mobil itu memang adalah salah satu koleksi mobil milik Elliot di rumah. Dan benar saja, begitu pintu depan mobil terbuka dan pengemudinya turun, aku melihat kalau itu memang benar-benar Elliot. Tentunya aku merasa terperangah melihat kemunculannya. Elliot menatap Keith dan Dr. Nolan secara bergantian dengan tatapannya yang selalu tajam sekaligus dingin. Setelah kembali menatapku, dia berkata, "Masuklah ke mobilku." "Aku ingin makan siang," jawabku. "Ya, aku tahu. Makanya, cepat masuk." Elliot meraih tangan kananku, lalu menariknya untuk mendekat ke mobil. Akan tetapi, Keith justru memegang tangan kiriku untuk menahan dan membuatku tidak bisa melangkah ke arah Elliot. Elliot berdecak pelan dan kelihatan kesal. Aku pun mulai panik karena takut dia marah. Aku memang belum tahu mengapa tiba-tiba Elliot datang ke sini, apakah untuk mengajakku makan siang karena perintah ibunya lagi. Tapi ibunya akan pulang ke Florida hari ini. Yang pasti, aku merasa tidak enak hati pada Keith dan Dr. Nolan jika tidak jadi makan siang bersama. Maka dari itu, aku pun melepaskan tanganku dari genggaman Elliot maupun genggaman Keith, lalu menatap Elliot dan berkata, "Bagaimana jika kau makan siang bersama kami saja? Restorannya tidak jauh dari sini, kok." Elliot sudah buka mulut untuk protes. Aku yakin dia akan tetap memaksaku masuk ke mobil dan ujungnya aku akan dihardik oleh segala ancamannya. Maka dari itu, sebelum hal tersebut terjadi, aku langsung merangkul lengan Elliot, lantas menariknya sambil berkata, "Ayo, parkirkan mobilmu dulu sebelum pergi ke restoran." Pada akhirnya, aku tetap makan siang bersama Elliot, Keith, dan Dr. Nolan sekaligus di restoran steak yang aku dan Dr. Nolan ingin datangi. Aku sungguh tidak punya pilihan lain. Ketika para pria itu mengajakku untuk makan siang bersama, aku tidak memikirkan apa-apa selain ini memang hanya makan siang saja dengan sesama rekan kerja. Kecuali Elliot yang nyatanya memang suamiku. Maka dari itu, ketika tiga pria tersebut ada di hadapanku dan memiliki tujuan yang sama, aku yang tidak enak hati untuk menolak, berpikir bahwa tidak ada salahnya jika sekalian saja makan beramai-ramai. Aku duduk bersebelahan dengan Elliot, berhadapan dengan Dr. Nolan yang duduk bersebelahan dengan Keith. Ketika kami mulai memakan makanan kami, Dr. Nolan bertanya, "Bukankah Dr. Keith baru bekerja di Cornell Hill?" Kami sempat membicarakan soal dokter baru waktu itu. "Iya, dok," Keith menjawab sembari mengiris tenderloin di piringnya. "Kau menyelesaikan jenjang spesialismu di Universitas Yale, kan?" Katanya sebelum menjadi dokter spesialis, kau lulusan kedokteran Harvard. "Apa kau tahu kalau Dr. Lily juga lulusan Harvard?" Aku tersenyum saat Dr. Nolan menatapku. Setelah menelan kunyahan steak di mulutku, aku pun berkata, "Tentu saja dia tahu, dok. Dia adalah kakak tingkatku. Dia juga yang sempat membantuku menyelesaikan beberapa penelitian dengan profesor kami di Harvard." "Wow, benarkah?" Dr. Nolan terperangah. "Kami sempat berpacaran dulu," kata Keith. Keheningan langsung terjalin di meja itu. Aku bahkan tidak tahu betul apa esensi Keith menyebutkan mengenai hal tersebut sekarang. Dr. Nolan memandangiku. Namun alih-alih membalas tatapannya, aku malah refleks melirik ke arah Elliot yang ada di sebelahku. Aku juga tak tahu apa alasanku melirik padanya. Namun setelah semua yang terjadi, perasaan anehku malah membuatku ingin mencari kepastian bagaimana sikap Elliot saat ini setelah mengetahui kalau salah satu dokter yang ada di meja makan itu adalah mantan kekasihku. Namun ternyata, Elliot sama sekali tidak menggubris. Bahkan menatapku pun tidak. Dia tetap melanjutkan makan siangnya dengan fokus seolah tak mendapatkan distraksi apapun. Aku tidak mengerti pada diriku sendiri. Mengapa tiba-tiba saja aku merasa agak kecewa? Apa aku kecewa karena Elliot tidak cemburu? Gila. Aku benar-benar sudah gila.
Ini membuatku seolah berharap Elliot menyukaiku. Yang benar saja, Lily. Well, itu artinya kau lebih mudah dan bisa menanyakan banyak hal terkait neurologi. Kau ingin menjadi spesialis bedah saraf, kan? Kata Dr. Nolan kemudian, mengalihkan topik pembicaraan dan memecah keheningan yang terjalin. Aku tersenyum dan mengangguk. Benar, Dok. Aku sudah mengatakan padanya untuk segera mempersiapkan diri mengambil studi spesialis, timpal Keith. Dia menatapku, lalu melanjutkan, setelah kau menjalankan studimu, kau bisa menjadi residenku di rumah sakit dan aku akan membantumu menyelesaikan tesismu. Kenapa kau baik sekali sampai menawarkan bantuan menyelesaikan tesis? Apakah akan ada bayaran yang kau pinta nantinya? Setahuku, di Cornell Hill dokter residen bedah saraf hanya ada satu. Apakah ini artinya semisal nanti aku menjadi residen di sana, aku harus selalu menjadi kurcacimu dan membantumu di setiap operasi? Tuturku sebagai candaan sambil memicingkan mata menatap Keith. Keith dan Dr. Nolan pun tertawa mendengar ucapanku. Mereka saling melempar kebenaran kalau para dokter residen di rumah sakit memang menjadi sasaran paling empuk untuk dimintai bantuan saat ada jadwal operasi. Keith juga menyampaikan betapa sulitnya meminta bantuan dokter residen bedah saraf karena memang hanya ada satu di rumah sakit tempat kami bekerja. Aku berhenti bicara ketika kusadari Elliot di sampingku kini menatap Keith dan Dr. Nolan dengan tajam. Keith pun membalas tatapan Elliot. Kemudian, dia bertanya, kau sendiri bagaimana? Sepertinya kau bukan dokter di Cornell Hill, ya? Apa kau kenalan Lily? Kau dokter dari rumah sakit mana? Keith. Aku buka suara dan bermaksud menjelaskan pada Keith kalau Elliot bukan seorang dokter. Aku masih ragu-ragu apakah perlu memberitahunya juga kalau sebenarnya Elliot adalah suamiku. Selain ragu karena secara harfiah Keith adalah mantan kekasihku yang nyatanya masih bisa akrab denganku sekarang, aku ragu karena khawatir Elliot tidak suka. Barangkali fakta bahwa aku hanya istri yang tidak Elliot inginkan dan hanya dia nikahi dengan terpaksa, dia tidak sudi aku menggaku-gaku di hadapan orang kalau aku adalah istrinya. Aku bahkan merasa yakin kalau dia mungkin tidak akan pernah mau menggakuiku sebagai istrinya di hadapan orang lain. Namun sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, Elliot sudah lebih dulu menghela napas panjang. Dia meletakkan garpu dan pisaunya, lalu menatap lekat ke arah Keith yang berhadapan dengannya. Posisi duduk Elliot sangat tegap namun terlihat santai dan tenang. Selain wajah tampannya yang tegas dan arogan, aura karismatik yang terpancar dari pria berjas biru tua itu juga sangat tajam. Aku bukan dokter, kata Elliot. Dan aku juga bukan hanya kenalan Lily. Lily adalah istriku. Lily adalah istriku. Kalimat tersebut terus terulang-ulang di kepalaku sejak 2 jam yang lalu, seperti menghantui kepalaku layaknya kaset rusak yang diputar berulang-ulang kali. Namun sayangnya, tidak seperti kaset rusak yang bisa langsung dicabut untuk menghentikan suara berisik itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika otakku malah terus menggaung-gaungkan kalimat tersebut tanpa henti. Ini membuatku sedikit frustrasi. Aku bahkan menyanyikan lagu anatomi tubuh manusia, menyibukkan otakku mengingat-ingat lagu yang aku pelajari saat baru pertama kali masuk kuliah dengan harapan bisa berhenti memikirkan Elliot. Tapi percuma. Aku hampir lupa kalau aku sudah bekerja sebagai dokter sejak 3 tahun belakangan, sehingga persoalan anatomi tubuh sudah kuhafal di luar kepala. Dokter, mau sampai kapan kau menyebut kata kranial, torakal, abdomen dalam nyanyianmu itu? Suaramu bagus dan sangat merdu. Tapi sejujurnya, kau berisik sekali dan kau menyanyikannya berulang-ulang hingga membuatku pusing. Aku menghela napas dan memejamkan mata sejenak mendengar protes yang disampaikan oleh perawat di meja administrasi. Maafkan aku. Sesaat kemudian, barulah aku kembali membuka mata dan kembali menulis catatan pasien yang sedang aku urus. Apa kau sedang ada masalah?
Apakah perawat laki-laki yang naksir padamu mengganggumu lagi? Tapi sejak seminggu yang lalu dia sudah ditetapkan untuk membantu para spesialis torakoplastik di lantai 12. Dia sudah tidak bolak-balik di IGD dan unit rawat inap, kan? Tutur sang perawat. Tidak. Dia tidak pernah menggangguku. Dia pria yang baik, kok. Aku tahu dia hanya bercanda saja tiap kali menggodaku saat bertemu, jawabku. Lalu mengapa kau terlihat seperti sedang banyak pikiran begini? Ada pasien yang bermasalah. Aku menggeleng pelan untuk memberikan respons. Kuharap gelengan itu sudah cukup membuat perawat mengerti kalau aku tidak ingin dia bertanya lebih banyak lagi. Aku masih berdiri di depan meja administrasi, menulis catatan penting tentang diagnosisku di data pasien yang lupa aku sertakan saat pasien periksa di ruanganku tadi. Tepat saat aku selesai, aku mendengar suara seorang wanita yang memanggilku dari arah belakang. Aku pun menoleh, lalu melihat seorang wanita berambut pirang berjalan cepat ke arahku. Dia adalah Selena Smith, teman dekatku semenjak aku kuliah. Saat ini dia sudah menjadi dokter residen di bidang spesialis kebidanan dan ginekologi. Beberapa tahun yang lalu ketika kami lulus bersama, dia memang langsung mengambil pendidikan spesialis. Sementara aku, menunda pendidikan lanjutanku di jenjang spesialis untuk langsung bekerja di rumah sakit ini dan menjadi dokter umum. Beberapa bulan belakangan masih menempuh pendidikan dokter spesialis, akhirnya Selena bergabung di rumah sakit ini menjadi dokter residen. Kenapa kau tidak pernah muncul? Selama 1 minggu baru sekarang aku melihatmu, kata Selena begitu tiba di hadapanku. Kaulah yang sangat sibuk hingga terus-menerus mendekam di ruang kebidanan, makanya kau tidak melihatku, jawabku sembari memberikan catatan yang sudah selesai kutulis pada perawat. Setelah kembali menatap Selena, aku bertanya, pasien ibu hamil sedang ramai belakangan ini, iya? Benar. Selena menghela napas dan bersandar pada pinggiran meja di dekat kami. Bagaimana denganmu? Pasienmu banyak. GD sedang sepi, ya. Aku refleks langsung menepuk lengan Selena, lalu memelototinya. Jangan berani-berani mengatakan kalimat sakral itu di rumah sakit. Selena tertawa sambil mengusap-usap lengan kanannya yang tadi ku tepuk. Aku tahu dia tahu. Siapapun tak boleh mengatakan IGD, sepi. Karena biasanya cepat atau lambat, tiba-tiba akan terjadi penumpukan pasien di IGD usai ada yang mengatakan kalimat itu di dalam area rumah sakit. Rasa-rasanya itu bahkan lebih sakral daripada saat Elliot mendadak menggakuiku sebagai istrinya di hadapan Keith dan Dr. Nolan. Kenapa wajahmu pucat? Kau sakit? Tanya Selena kemudian sembari memandangi wajahku. Ya, sedikit pusing dan mual sejak tadi pagi. Asam lambung. Aku menggeleng. Kututup ujung pulpen yang sudah selesai kugunakan, lalu memasukkan pulpen itu ke saku jas putih yang aku pakai. Setelahnya, aku menghela napas dan menatap Selena di hadapanku seraya bertanya, bisakah kau memeriksaku? Memeriksa apa maksudmu? Selena mengerutkan kening. Periksa soal kehamilan. Aku belum kunjung hamil. Mungkinkah ada masalah yang terjadi padaku? Kau baru menikah kurang dari 2 bulan, Lily. Kau tidak perlu terlalu gelisah. Jika kau sudah menikah selama bertahun-tahun dan belum kunjung punya anak, barulah wajar jika kau mempertanyakan kondisimu. Aku menghela napas lagi dan mengembungkan kedua pipiku. Pikiranku hanya tertuju pada Elliot. Tak hanya pada ucapannya yang menggakuiku sebagai istrinya saat kami makan siang bersama Keith dan Dr. Nolan di restoran steak, tetapi juga pada segala ancaman yang dia berikan kalau dia ingin aku segera hamil dan melahirkan anak untuknya. Tapi jika kau mau periksa, tak masalah. Mau ke ruang pemeriksaan sekarang? Atau nanti saja setelah jam pulang? Selena menawarkan. Aku belum sempat menjawab pertanyaan Selena barusan, sebab tiba-tiba saja seorang perawat dan dokter magang berlari dari arah koridor dengan sangat tergesa-gesa.
Ada 5 korban kecelakaan masif yang dilarikan ke IGD barusan, Dok. Masih ada 4 korban lagi yang masih dalam perjalanan untuk dibawa ke sini oleh ambulans, ujar dokter magang itu. Kecelakaan apa? Tanyaku serius. Tabrakan mobil beruntun, Dok. 3 korban yang sudah berada di IGD mengalami pendarahan, sementara 2 lainnya mengalami luka ringan. Sudah ada 2 dokter di IGD. Mereka menyuruhku untuk memanggilmu dan meminta bantuanmu menangani pasien-pasien di IGD. Aku juga akan memanggil residen bedah umum. Aku menghela napas dan mengangguk cepat. Kutatap Selena dengan tatapan mengintimidasi, memberitahu lewat tatapanku kalau ini adalah imbas dari perkataannya tadi. Selena pun mengatup bibir rapat-rapat dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung berjalan cepat meninggalkan tempat administrasi untuk segera pergi ke IGD. Ketika aku melintasi lobi, ternyata benar saja, ada 4 buah ambulans yang datang beruntun dan menurunkan 4 pasien baru yang mengalami luka parah. Denyut jantung pria ini sangat lemah dan seperti tidak ada denyutnya sama sekali sejak 3 menit lalu, Dok. Dia adalah pengemudi mobil yang terpental keluar saat kecelakaan terjadi, ujar paramedis padaku sambil menunjuk seorang pria muda di atas salah satu ranjang yang diturunkan dari ambulans. Aku melihat pria itu tidak sadarkan diri dengan darah yang mengalir di bagian pelipisnya. Aku pun langsung menaiki ranjang itu dan berlutut tepat di samping posisi baring pasien. Aku menempelkan kedua tanganku di bagian dada pasien dan segera melakukan CPR untuk berusaha memompa jantungnya selagi paramedis mendorong ranjang dengan cepat untuk menuju IGD. Sedikit keadaan ricuh terjadi di IGD. Semua dokter dan perawat yang ada di sana bergerak cepat untuk menangani 9 korban kecelakaan yang dilarikan ke rumah sakit. Aku dan 2 orang perawat segera memakaikan berbagai alat bantu medis pada pasien yang tadi kuberikan CPR. Beruntung denyut jantungnya mulai kembali, tetapi ketika aku memeriksa bagian kepalanya, ternyata pendarahan yang terjadi sangat serius. Dok, kita memerlukan dokter saraf. Lukanya dalam sekali, kata perawat. Aku mengangguk. Panggilkan residen atau siapapun dari unit spesialis saraf untuk membantu di sini. Siapkan norepinefrin, ujar seorang pria yang tiba-tiba saja muncul dari belakangku. Aku pun menoleh, lantas mendapati kemunculan Keit yang langsung mengambil alih posisiku di samping pasien. Perawat tentunya tidak jadi pergi karena Keit memang dokter yang dibutuhkan saat ini. Perawat segera menyiapkan norepinefrin setelah Keit memintanya. Di tengah kondisi hektik yang terjadi, Keit terlihat sangat tenang menangani pasien itu. Aku pun berada di samping Keit dan membantunya, karena dia meminta bantuanku untuk mengamati hasil sinar X yang kami lakukan untuk memeriksa kondisi organ tubuh pasien. Bagaimana? Tanya Keit sembari mendorong pompa oksigen pada pasien. Dengan pandangan yang fokus menatap layar yang menunjukkan hasil sinar X, aku menjawab dengan cemas, cedera serius berasal di bagian dalam kepala, ada pendarahan di rongga abdominal, terdapat cedera toraks, dan sepertinya dia mengalami patah tulang panggul. Astaga! Apa yang harus kita lakukan? Apanya yang apa? Tentu kita harus menyelamatkannya, sahut Keit. Segera pindahkan ke ICU dan segera lakukan CT scan. Para perawat dan dokter magang segera pergi untuk menyiapkan ruangan dan memindahkan pasien untuk ditangani lebih lanjut sesuai arahan Keit. Kau ada jadwal konsultasi pasien umum sore ini? Tanya Keit. Aku menatap jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Mendapati sekarang sudah pukul 3:30, aku menjawab, tidak ada. Jam konsultasi sudah selesai pukul 3. Itu artinya kau tetap akan berada di IGD. Aku mengangguk padanya. Melihat ada 1 pasien luka ringan yang belum ditangani, aku pun segera beranjak menghampirinya. Keit mengikutiku selagi menunggu para perawat selesai mempersiapkan pemindahan pasien tadi untuk ke ICU.
Terdapat luka terbuka di bagian tangan pasien yang baru aku hampiri. Aku pun memerhatikan lukanya dan ternyata itu sangat dalam. Kau membutuhkan jahitan, Pak, ujarku pada pasien itu sambil segera membersihkan darah yang cukup banyak mengalir di sekujur tangannya. Keit membantuku membersihkan luka pasien dan mencegah pendarahan lebih parah. Kami juga melakukan pembiusan ringan untuk mengurangi rasa sakit saat dijahit. Beberapa menit kemudian, perawat menyiapkan peralatan untukku agar aku bisa segera menjahit luka terbuka pada pasien itu. Lily, panggil Keit dengan suara pelan. Kami berdiri bersebelahan di samping ranjang yang ditempati pasien. Selagi aku menunduk dan berkonsentrasi menjahit luka pasien, Keit menahan tangan pasien itu. Kenapa? Aku merespons panggilannya tanpa menoleh dan tetap berkonsentrasi. Aku ingin bertanya sesuatu. Boleh. Aku sedikit bergeser untuk menyesuaikan posisi berdiriku. Dan saat aku bergeser, aku merasakan tangan kiri Keit menyentuh bagian belakang pinggangku, merangkul pinggangku itu sekejap dan dia juga sempat mengelusnya singkat. Aku melirik sekilas dengan kepala yang masih tertunduk, lalu berusaha untuk kembali fokus pada pasien. Meski berusaha fokus, sejujurnya pikiranku jadi berkelana kemana-mana. Aku bahkan tertegun ketika memikirkan sentuhan Keit barusan membuatku teringat kalau rasanya masih sama persis seperti dulu, saat kami masih menjalin hubungan dan dia selalu memelukku dengan hangat. Aku tidak tahu apa alasan Keit menyentuh pinggangku seperti itu. Berusaha berpikiran positif, aku tidak mengira kalau Keit memiliki maksud tertentu. Mungkin dia hanya tidak sengaja. Boleh bertanya apa? Sahutku kemudian. Suaraku dan Keit sama-sama pelan, mengingat posisi kami yang dekat dan kami bisa saling mendengar suara masing-masing dengan jelas walaupun IGD ramai. Keit tidak langsung menjawab. Selang beberapa menit, dia bertanya, "Mengapa kau tidak bilang apa-apa padaku?" "Tidak bilang apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti. Kalau kau sudah menikah dan sudah punya suami. Pria yang tadi siang. Benar itu suamimu?" Kalimat tersebut terlontar dari mulut Keit tepat saat akhirnya aku menarik jahitan terakhir. Walaupun sudah selesai, tetapi aku terdiam. Lidahku juga keluh dan membuatku bungkam. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengangkat kepala untuk sekadar menatap Keit di sampingku setelah dia mengungkit soal suamiku.